Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pulang kita di channel Dialog Banjar. Boleh dikata Ireng Habibi ini hobinya naik gunung-gunung, naik ke gunung, naik puncak lah. Jadi kebiasaan kayak di seluruh Indonesia bang, pasti setiap gunung tuh ada cerita-cerita horor dan mistis. Jadi ya diceritakan lah awal-awal yang menurut Pian nih yang kadang masuk di akal lah. Nah, jadi awal Pian kayak penceritanya Pian naik gunung, di pertengahannya kayak apa? Ya, silakan. Jadi nih lah, beli lah bahasa Banjar nih. Kita bahasa Banjar aja Bahasa sedikit Banjar ya apa? Bapak. Sebagian ada apa Bahaya kalau ngarang kita orang Banjar kan jurang. Kemarin dahulu tuh hari apa itu sebulan yang lalu tuh aku ada menaiki gunung salah satu tertinggi di Kabupaten Banjar. Ada itu gunungnya apa namanya? Ujar orang tuh Gunung Kahung. Oh, Gunung Kahung lah. Daerah mana itu? Di daerah Belangian, Kecamatan Aranio. Rasanya gitu ya, Kecamatan Aranio. Ya. Terus? Di situ tuh kami itu kan sengaja juga ke situ tuh. Padahal kami ini cuma gabut ke sengaja ya, apa jurang iseng-iseng berhadiah kan apa ya, bisa? enggak iseng-iseng apa ngarannya nih, iseng-iseng daripada kada gawian. Oh, iya. Di rumah-rumah kira karuan juga enggak. Nah, ulun maaf dulu. Apa ngarannya? Pian nih selain hobi naik gunung tuh apa namanya? Ya jalan-jalan ya. Jalan-jalan berarti ya travel ya, traveling, soal traveling. Kamu di bahasa Banjarnya apa? Mau ujuk-ujuk. Itu kah? Mau perjalanan. Mau perjalanan. Perjalanan. Mau perjalanan. Belalah. Nah, ya belalah. Betul Bapak. Jadi awalnya pada apa jorang tuh ya? Iseng-iseng jorang tuh. Iseng-iseng. Gabut kan gimana sih, kayak apa rasanya tuh hendak naik gunung tertinggi di Kabupaten Banjar rasanya nih? Salah satu ya, Ya, Bang. salah satu gunung. Emang gunung tertinggi se-Kabupaten Banjar. Oh iya. Ujar orang, ada tahu juga ulun nih. Tapi dasar tinggi benar bang. Jadi soalnya kan kayak ulun atau Bang Lukman ini kan kada tahu lah Bang lah. Apa ngarannya gunung yang tertinggi di Kalimantan apa aja. Jadi kalau Pian kan namanya anak hiking, ya orang ini kan hiking kan naik gunung nih paham itu yang apa aja namanya yang tertingginya tuh nama-namanya. Itu berapa orang tuh naik tuh? Kemarin tuh orang dua aja. Orang dua. Berduaan aja. Oh nih anggapannya berduaan aja. Dengan modal etiket tak tahu jalan, cuma bermodal apa berani. Wani aja lah. Pakai kasih makanan insya Allah cukup. Untuk semingguan insya Allah cukup. Diatur gitu, beli apa mukar gesan pakas makanan, kumpulkan, langsung berangkat, langsung pulakan aja. Kada berpanjang lebar memikirkan. Yang penting tujuannya ke gunung itu udah kawan-kawan nih berduaan nih, ya persiapan berangkatlah orang berdua. Setelah berangkat dari rumah tuh sekitar jam 3 sore. Jam 3 sorean sudah. Jam 3 sore berangkatlah. Gunung berdua nih. Menuju kampung terakhir. Kampung Belangian. Namanya Kampung Belangian. Kampung Belangian. Setelah tuh ulun kemarinnya sampai di Kampung Belangian sekitar jam kurang lebih jam 8 malam. Kampung Belangian itu apa ngarannya lah? Titik awal anak naik kah? Ya, titik awal jalan terakhir.
Oh iya, anggapannya itu kita hendak menuju ke puncak. Iya, titik awal mau perjalanan ke puncaknya tuh. Jadilah pas sampai tuh kan apa Bapeda lawan RT di sana, lawan pembakal di sana. Harus izin berarti lah, kada sembarang orang tuh. Harusnya tuh kan orang lah, kalau yang anggapannya tuh kita sudah sampai anak naik misalkan kayak itu nah, kayak di Tahura kan, kita tahu aja lah Tahura lah. Itu kan wisata, maksudnya bayar tiket aja sudah gitu nah. Kadang sekarang izin kesana kemari lagi gitu, berarti harus izin lah ke daerah. Ya lebih anunya kan biar orang tuh kalau ada trouble di jalan atau apa kan, jadi kalau kita sudah pemberitahuan bahwa kita memasuki kampung dan mau ke puncak, Bapeda aja orang. Bapeda orang kampung tak nyaman sedikit. Kayak apa namanya? Ya kalau kenapa-kenapa. Nah itu, padahal kan anak gua kenapa-napa. Berarti kan jadi pembelajaran juga atau kan bagi nanggung anak Kalimantan nih, kalau anak naik ke puncak atau orang lain anak naik ke Gunung Kalimantan gitu nah, harus diizin dulu lawan orang kampung gitu lah. Iya. Sudah Bapeda kalau lawan orang kampung nih kalau Bapeda istirahat sebentar lah, kira-kira 10 sampai 20 menit istirahat di kampung tuh. Mempersiapkan diri lagi, berdoa sama kawan berdoa mengeluarkan perlengkapan yang biasa di jalan, kan sudah malam itu mengeluarkan senter, apa yang diperlukan dikeluarkan. Setelah itu di jalan sekitar dari kampung terakhir tuh sekitar jam 9 malam. Iya, kurang lebih jam 9 malam. Itu sampai berarti dari sore kan berangkat lah dari titik awal, maksudnya tuh dari kampung, dari rumah ya lah, dari sore sampai jam 9. Dari berarti, kampung terakhir tuh. Dari 9 malam itu langsung naik kah atau menghadapi pagi dulu? Ya, jalan terus. Berangkat malam ya lah. Berangkat malam sampai dari kampung terakhir kan berangkat. Kurang lebih jalan kaki tuh, jalan batis kah? Dari kampung terakhir jam 9 malam sampai ke pos 1 kurang lebih jam setengah 12 malam. Tengah malam ya lah. Tengah malam. Ya, tengah malam. Jadi, itu apa ngarahnya? Berarti perjalanan itu jauh kan lagi lah. Ya dibilang jauh sih. Kan bagi orang yang kada suah naik tuh kan perasaan awas banget tuh. Terus tuh kan sampai pos 1 istirahat kami di situ. Di pos 1 di situ ada gazebo, pos buat memang persinggahan istirahat. Ada tempat biasa istirahat. Situ kami makan, minum, mempersiapkan diri lagi. Makan. Setelah itu sesudah makan kami istirahat lah, mau anak gulingan nyambung besok nih pulang nih. Nyambung besok pagi pulang jalannya biar ada tenaga. Imbah yang anak gulingan tuh itu kan tengah malam itu kan, maksudnya tuh berarti guling tuh di tengah hutanan tuh. Ya bisa dibilang tengah hutan itu jarang kan, soalnya kan sudah kampung terakhir kan berarti hutan aja lagi. Ya, hutan aja lagi. Pas di dalam tenda tuh ada kayak binatang kah atau ada hal yang lain gitu yang mengganggu? Yang pernah ulun rasakan tuh semalam tuh gangguan lah, namanya gangguan biasa namanya kan di tengah hutan ya, ada gangguan. Kalau suara ada, alhamdulillah enggak ada mahaur toh. Cuma bentuk suara di pos 1 itu. Bentuk suara ya dihiraukan ada di ada di daerahnya. Suaranya tuh suara kayak apa yuk? Suara kayak orang jalan, seorang main-main di pinggir sungai. Kan pos 1 tuh ada sungainya. Oh, ada sungai. Itu ada ngaran sungainya kah? Kayak misalkan kayak sungai apa itu kan? Kurang mengetahui kan, kurang mengetahui, tapi itu ada sungai. Kalau ikan, namanya pertama kali malah ya pertama kali di situ.
apa namanya itu orang kayak main jargon tadi kan menyambat tadi kayak ada suara kayak main di sungai Ya, main di sungai. kayak orang mainan di sungai itu kayak ada suara orang kah atau suara gemericik banyu aja tuh Suara orang. Suara orang. mandi di sungai, mandi bermainan di sungai itu, Bang. Kayak rami Kayak lah, rami orang bener yang lah. kayak rami itu di sungai itu lah. Kayak rame benar. Jadi sudah tengah malam tuh sekitar jam 3-an terbangun. Kiraan yang kita takutkan bila kalau ada binatang berbahaya. kalau manusia babi hutan kah Ya, apa kan itu jadi bangun namanya di hutan juga di sentari aja kalau di sentari itu kadada orangnya kadada bentuk apapun itu loh. Setelah itu tidur guring pulang, bah guring tuh masuk alarm sudah pagi jam sekitar 4:30 persiapan sekitar jam 6:30 berangkat lagi berangkat ke pos 1 ke pos 2. dari jarak pos 1 ke 2 tuh kamu perkirakan lah ya, dari jam berapa jam menuju ke pos kedua tuh Dari pos 1 ke 2 Perkiraan aja, Teh. itulah yang seingat ulun paling cepat 2 jam. paling cepat 2 jam berarti amunya kayak jalan santai-santai aja bisa 3 jam 4 jam Ya, paling cepat tuh bisa 2 jam. Jadi setelah itu lo dari pos 2 ke pos 3 tuh wah itu binatang melata yang yang berhinggap di awak nih hinggap di awak nih kada kesandangan sudah. tapi biasa aja bang masalahnya kan namanya hutan ya Allah pasti ada pacat ya Allah yang segala namanya isap darah nih nyamuk makinnya Nyamuk tuh sudah kada tangkisan sudah. kadang-kadang kisannya mbak Kalau mau angkat tuh nawak sudah nyamuknya. Iya, kada kesandangan di sampai enak ditapak aja kada tahu. Ini ada menjauhnya diburu nih kenapa mau nih diburu udah mau kayak gitu ditapak. tapi pas ya anggap aja kita beli pulang lah pas pian yang di dalam tenda tuh kayak adalah suah menamui yang tenda tuh kayak merasa digoyang orang Itu di pos 6. berarti berapa pos dari pos anu tuh maksudnya Pos 1. di tempat gunung anu tuh nah sana Sana tempat persinggahan tiga pos dua pos dua pos ya dua pos yang buat di ngecamp ya. Pos 1 dan pos 6. Tapi dari perjalanan pos 1 ke pos 6 tuh dari pagi ketemu malam. berarti Seharian, 24 Ya, jam bang ya itu tanpa henti berjalan tuh. Hentinya pas sekitar jam 1-an di pos 3. Makan kan ngisi tenaga lagi. Itu aja istirahatnya. malah itu Sisanya tuh jalan terus. lapah lah kalau ulun bang sama siup sako apalagi di sini penyakit asma gitu bawaan kan pasti barat kalau Bawaan sekitar kurang lebih 40 kiloan lah di awak. wah Satu 30 orang. kilo ayo 30 sampai 40 kalau bisa. Kalau dihitung hari itu berapa hari tuh sampainya? Kalau Yang semalam itu nah. yang ulun semalam tuh 4 malaman, 3 hari 4 malam wih Sampai ke puncak. sampai ke puncak. Enggak, pulang pergi. Oh iya Iya, itu tanpa henti tuh. Perjalanan itu tanpa henti. Intinya ada stopannya lah ada stopnya. Stopnya tuh pas sudah di bawah puncak sama lawan di pos 1. Ya itu aja stopnya ada istirahat yang lawas lah. Apa ngarannya selain pas yang di ya anggap aja pas hendak istirahat tuh pasti ada gangguan lah. Selain pas istirahat tuh antara pas di tengah jalan kah ada merasa yang hal-hal ganjil kayak gitu. Alhamdulillah kan ada bang. Ya Kan pertama. kebiasaan kayak itu kalau perasa orang nih, oh ini ada kurang jar misalnya nih permainan anak-anak. Oh iya. Jadi Tapi sekalinya dilihat belum ada orangnya bayi bunyi suara aja deh. Kayak itu. Alhamdulillah kan ada. Cuma pacat itu aja yang enggak mahal. Ada pacat namanya. Wah itulah. Soalnya kan kebiasaan kan orang yang apa aja orang lah mengcamp orang yang bercampingan di tengah hutan ini pasti kan
ada mendengar suara kayak di sungai kan? Oh, iya. Pernah mendengar suara kayak itu? Iya, ada. Lupa kan ingat. Ada di pos antara pos 3 dan 4. Itu tuh di sana tuh ada air terjun loh. Oh, ada air terjunnya Iya, juga lah. ada air Oh, pas. terjunnya. Jadi Ada air terjun. pas paraknya sekitar 200 meteran, kurang lebih 200 meter pada air terjun nih. Mendengar ulun nih, ulun tahu ulun jaka atau kawan juga. Ulun ternyata mendengar dulu nih. Mendengar orang kayak banyak di bawah di air terjun tuh. Kayak banyak benar. Kayak orang Kayak wisata orang, apa kayak gitu. di tempat Kayak wisata orang-orang tuh yang kayak orang benar. Padahal informasi dari pihak kampung ada yang naik. Keren naik. Oh, berarti pian tuh pas naik itu pas banget orang yang lain tuh pada ada yang naik Iya, lagi. orang naik itu ada lagi sudah turunan. Sudah turunan lah. Horor juga berarti kan. Berduaan aja bang. Berduaan aja. Kalau kan misalkan datang berdua nih. Ini Ada bertiga. orang lain, itu kan bahaya tak? Kalau kayak gitu berarti kalau kayak kan pin datangi kah atau Ada, sekadar mendengar Mendengar aja. aja nih. Kalau juga Kalau kan bahaur orang tuh. kalau sini jebak kawanan biar Alhamdulillah ada bang gitu. Itu pas sudah di pos 6 yang ada gitu tuh. Di pos 6, pos Amazon. Orang di sana tulisannya pos Amazon bang. pos Amazon nih lah. Ya, pos Amazon. Jadi di pos Amazon tuh lah sampai itu sekitar jam setengah jam 7-an, jam 7 setengah 8-an. Di puncak itu berapa hari tuh? Di puncak tuh sekitar 2 jam aja. 2 jam aja. 2 jam naik, aja kan turun bisa pulang. ada sampai 2 jam, setengah 2 jam. Di puncak tuh. Turun pulang. Turun lagi, turun pulang. Tuh amunnya bagi orang awam tuh bungol aja kan. Bungol. Padahal kan bungol kawannya. Tapi namanya pecinta ya lah, pecinta alam ya itu. Walaupun 2 jam udah merasa inilah kebebasan dunia. Anjay. Kadang kalau dibahas dengan kata-kata sudah di puncak tuh. Yang paling seram prasetyan tuh apa tuh di pas dia naik Pas gunung? naik ke Kahong, naik ke Iya, Gunung Kahong. puncaknya tuh di pas ngecamp di pos 6 Amazon. Yang paling seram itu pertama kan padahal masih song-song tuh sekitar jam 9-an sudah tentung makan apa sudah tentung siap masa tenda sudah dipasang, sudah makanan beratan sudah siap, Sudah siap siap guring nih, aja siap lagi. aja guring. Dan itu belum sampai sejam masuk tenda mati lampu kan. Sudah kira kan bekasnya ada orang naik pulang. Ada loh. Berarti guring di dalam tenda itu bakadep nih kada yang Bakadep. kalau kan ada lampu halus gitu. Kada bakadap, iya ulun jadi bakadap tuh lah mengantisipasi kalau pina ada binatang buas. Masuk akal nggak pakai? Tarang kalau pinanya melihat kan bahwa situ ada apa, nah itu jadi ulun mengantisipasi, mengurangi menurut pengalaman ulun. Karena Memancinginya beparak ya, Allah. memancinginya beparak. Oh, berarti kan setiap hendak guring berarti mati lampu ya langsung mengantisipasi kalau ada binatang buas Iya, ada apa. pas kita guringan kan mengantisipasi kita guring kan kada tahu. Kada tahu nih Kada kalau tahu bahwa ada apa, Mbak. Jadi pas guringan kurang lebih sejam loh. Pas guringan nih hanyar pada guring. Kiranya ada orang hanyar datang. Orang hanyar naik hendak ke puncak juga. pas malam nih lah. Pas malam. Pas Tapi malam namanya sekitar jam 11-an tuh. Kira ada orang tadudi naik. kan pian naik malam loh. Itu belampu senter kah di kepala naiknya atau aja orang tuh bahar aja lagi berjalan. Sebelum presenter kada wani ulun kalau pina ada binatang buas. Kalau wah nih, pundawan nih. Kan kita tahu kita berarti presenter aja juga toh. Presenter aja alhamdulillah. Setidaknya melihat jalan. Setidaknya bisa menjalan-jalan. Jalan lah juga. Aduh wani bahar juga kalau Iya, binatang kayak aja bahar. tumbul kah, tak kait batang apa lah. Tapi naik ke sana tuh kada curang seolah. Curam benar, ini liwar curamnya gugur mati insya Allah. Pasti kamu naik gunung nih pasti punya betano gunung mati. Ada mau dapat Artinya saking curamnya tuh itu ya, artinya maksudnya tuh
saking Kalau curangnya maksudnya tuh berputar kayak itu kah atau yang anggapannya menanjak gitu? menanjak gitu nah. Ke puncaknya, pas ke puncak, sebelum puncak tuh Itu berarti di pos 6 dari pos 6 dari ke pos puncak. 6 ke puncak. Berarti curang benar ya lah. Curang benar nggih. Itu gin jalannya kada ada pepohonan bisa kada naik. Jadi naik tuh mau pingkut-pingkut di pohon. Di pohon tuh, Bang. Berarti Pian tuh seadanya aja naik gitu. Seadanya, Bang. Nggih. Kekuatan alam aja lagi. Kekuatan alam insyaallah yakin ini selamat. Modal wani aja nih. Modal wani aja. Dana bisa yang pandai. Makan di rumah nih. Mbak nekat cuma ketujuh jalan-jalan loh, ketujuh mau hutan, munjun dulu. Jadi nekat aja. Berarti sih Din nih anggapannya tuh begadang di hutan selalu hidup aja. Insya Allah hidup aja dah. Cinta alam lah. Udah soalnya kan karena hidup di kota nih bisa sampai 2 hari sama menangis-nangis jingkar mencari makan. Bahan tuh. Saya lanjut tadi lah yang Jerpian tadi. Apa ngarannya yang mendengar orang naik? Nah, mendengar orang naik lah sekitar jam 11 malaman tuh ulun jam kada bisa di tangan lo. Jam jadi pas buka lampu, melihat jam sekitar jam 11 ada mendengar orang naik. Tuh entah ulun migau atau apa tapi itu nampak bang perasaan. Jadi nya buku liak nih kini alhamdulillah ya. Kita sudah sampai ya di pos 6 ya. Itu tuh orang banyak kira-kira mendengar suara tuh orang berlima berenam ada berombong. Iya rombongan. Setelah ini kawanan. Iya kawanan. Jadi setelah ulun ulun ada kawan naik cagar bimbay ini julun nih kalau mengaran ulun nih tahu etika di gunung gak memberi kode memberi kode ulun buka sentar ulun buka tenda ulun arahkan ke langit. Oh, nih. Kayak sinyal SOS kan ya? Sinyal, ya, beri sinyal. Bahwa di sini nih ada ulun. Maksudnya gitu tau. Ulun beri sinyal, ulun mati. Kada ada pembalasan, ulun beri sinyal bang. Sampai 3 kali ulun beri sinyal. Kada ada menjawab. Mati aja bang. Ulun mati sesekali. Kira ulun. Mungkin aja lah. Yang orang yang berombongan tuh apa ngarannya lah. Hanya suara sekali. Naik, jadinya kan paham etika yang orang naik ke gunung tuh apa aja, memberi sinyal kayak apa masuk di akal lah kayak itu lah. Soalnya kan ada yang memberi sinyal tuh kan ada respon. Tapi para sulun lah, setahu ulun namunnya orang wani ke gunung yang tinggi-tinggi itu pasti sudah paham. Ada paham artinya kode ini, kode jalan ini, kode mempelajari juga mempelajari juga cara mau pengobatan diri. Pengobatan darurat tuh. Setelah ulun kode itu kada ada anu jolo kada ada balas. Kawan ulun ini guring balas sudah. Kada tahu kau uyuhan ya. Pian berdua kok. Berdua. Itu satu tenda berdua kah atau tenda-tenda sorangan kan? Satu tenda sorangan, satu tenda sorangan. Ada satu tenda berdua lah kawan ulun tuh. Jadi kawan ulun ini guring balas sudah. Ini ada anak juga enggak kawan. Dalam hati ulun ini kan kawan kuyuhan pas ulun tak gurek lo ulun salah dengar aja julun gitu jauh lo bergeretik di hati ya kadang ulun apa negatif dulu mungkin minyak kuyuh juga julun jadi kolreng ngadi setelah itu lo guring belong ulun mati center guring belong sekitar ulun terbangun tuh ada jam 1 malam. Jam 1 malam tuh serasa tenda ulun tuh di japai orang liga. Di tenda tuh lah, di japai orang di luar dari luar tenda. Kayak orang memakanan lah. Japai tenda. Nangaran ulun nih guring ayam juga. Guring ayam ya lah. Iya, guring ayam. Punya orang kada paham guring ayam apa? Apa yulah guring ayam nih yo. Guring ayam. Guring ayam tuh kata pijanak ya orang guring. Kada kau mendengar suara sedikit terbangun. Iya itu. Kau mendengar suara sedikit terbangun. Jadi ini guring ayam jauh lo. Guring set ada nama ngatuk tenda ulun nih. Tak ajut ulun terbangun. Mau tien apa tuh? Ada ulun sengaja membawa pemukul. Di ke dalam tenda tuh ada sekitar 40 cm. Itu membawa mulai rumah kah atau
dapat dari hutan gitu lah. Dapat Pemukul. dari hutan. Iya. Kayu berarti. Iya, kayu, iya. Iya. Kayu hutan ya. Kayu hutan. Ayo bawakan biar Jun kira-kira dipukulkan kira patah atau Ya pintat dah. Iya, karas dulu paling ada perlawanan di ulun malah gesan lawan diri daripada diserang. Antara binatang kalah manusia tahu kita. Iya. Kita bangun pas tak kaji tuh lo langsung respon apa mencapai kayu mencari senter. Kita bangun lo sudah mengetik kayu tuh bersembunyi ulun satu mat. Masih ada orang bunyi di jalanan tuh di mengelilingi tenda tuh masih ada. Masih ada begamat ulun cari senter nih. Dia ada tapi bunyi. Begamat baba dapat senter pasangnya di kepala kan ya senter kepala. Oh, kepalanya kada pakai senter. Kada senter, ya senter kepala pasang di kepala kada tapi enggak dihidup lagi. Enggak ada Sudah, jadi orang tuh siap-siap nih. Siap-siap. Kada hidupi begamatan ulun buka lo tenda ulun nih. Lo ulun buka, ulun begamat sudah terbuka. Ulun buka ya senter. Ulun buka, sudah ulun buka tuh. Ulun fokusakan ke muka hadapan ulun aja senter ulun nih. Ada langsung berpaling-paling buka, ulun keluari. Ulun senter kiri kanan di bawah kan di di bawah nih. Ada dia juga. Nah, jalan Anu jejak batis tuh kan ada juga. jejak batis tuh ada dia juga. Ya, tapi pas ininya menjapai tenda tuh kedengaran kah? Inya berjalan atau apa? Kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Kan mustahil lah itu nah amunnya menjapai tenda kalau anggapannya amunnya manusia nih. Pasti ada jejak batis atau amunnya binatang juga pasti ada berjejak. Anu nih Lawan kalau hanya manusia pulang pastinya bekiau ya. Ada Pastinya kode. bekiau pulang. anu jalan sanat ke minta baju ada kah? Iya. Atau kopi sanat ada kah? Pasti ada gitu. Artinya salam lah, salam apa ya. Misalnya kita orang Islam kan udah assalamualaikum. Jadi pas sudah keluar lu sentari kelilingan tenda ulun. Kelilingan ya. Nggih, sentari kelilingi bawahnya kalau pernah ada ular kah apakah. Ada dia juga melihat Tapi pulang amunnya ular mustahil lah, masalahnya kan menjapai gini. Nah, berarti Tahan ya Allah. antara manusia kalau pemikiran orang yang akal sehat nih, punya kada manusia binatang. Nah itu kan pemikiran binatang lu kayak babi ya atau apa, kijang atau iya, pinjangan juga. pinjangan, Kan bisa aku juga. binatang. Jadi setelah ulun kulilingnya sudah berpikirnya ini ulun gini, ulun indah negatif ulun dalam hati nih keadaan negatif berpikir mungkin angin aja julun, angin aja paling julun. Nih kalau dalam hati biar kada terbawa suasana kah, kada terbawa suasana. Tapi rasanya amunnya jujur aja bang lah, secara logika aja nih, secara akal sehat aja, kada kau memikirkan ini angin, masa hanya menjapai ini nah. Lawan suara berjalan tuh ada. Amunnya angin tuh lah, tapi ngarannya ini kan ada pikiran kalau sih. Daripada ulun negatif berpikir kan. Pemikiran yang aneh-aneh ya. Jadi ulun ke positif akan langsung mungkin angin julun. Sudah tuh masuk lagi ke tenda ulun. Guring pulang, setelah guring ada kurang lebih setengah jam. Ada pulang di pos 6 tuh nya itu ada mata air sedikit. Di pos 6 tuh mata air terakhir nih. Di apa namanya di antara batu lah. Banyu di keluar di batu. Ada sedikit situ. Untung ada orang kalau dapat yang kayak itu lah. Maksudnya dapat mata air di batu itu. Ya jalur orang Jadi juga orang pangle diulahkan orang kampung pangle jalan sudah. Ya, atau ada atau kita seorang yang orang coba kira-kira jalannya ini. kadanya kan namanya sudah berapa kali dinaiki itu loh. Oh iya Jadi sudah ada bakas diciri orang. Sudah ada bakas tanjakan orang. Ya, bakas tanjakan orang tuh ada diciri orang. Jadi arah ke sini, arah ke sini. Setelah itu kan sekitar kurang lebih setengah jam nang pas ulun nang dari dengaran jalun mungkin itu halusinasi mungkin halusinasi ulun aja. Angin enggak lah. Mungkin gara-gara kuyuhan. Jadi pas setengah jam kan bah itu ya. Ulun mendengar orang cibuk banyu belum? Di anak sungai tadi banyu keluar di batu tadi. Oh berarti mengalir banyu sungai Ya, jadi anggapannya dari batu keluarnya jadi anak sungai tapi halus aja. Kau aja gesan minum. Gesan mencibuk banyak ya. Karena bercabur lah. Ada bercabur, mencibuk banyu gesan artinya kau aja gesan minum. Dakar situ ulun minta banyu lah ajar. Itu orang
itu suaranya tuh Kada pian dia nang mengucap. lain ulun, jadi pas ndar gitu loh bangun nun sentari kawan 3 masih ada, oh jul